Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7414 sampai bab 7415. Perkataan Kakak San menghilangkan keraguan Tang Sihai, jadi dia bertanya padanya, "Menurutmu, bagaimana aku harus mendekati Nona Xiao dan memberitahunya tentang masalah ini?" Suster San berkata, "Jingking akan datang ke kuil Qixia besok lusa. Rencana Nyonya adalah mencari cara agar Nona Xiao mengunjungi kuil Qixia, lalu meminta Jingking menciptakan kesempatan bagimu untuk berbicara dengan aman." Jingking, Tang Sihai tersenyum tipis dan bertanya, "Jingking sekarang menjadi biksu yang cukup terkenal, bukan?" "Benar," Suster San mengangguk sambil mendesah. "Jingking memiliki bakat alami, berbakat dalam Taoisme dan Buddhisme. Dengan bimbingan Nyonya, kemajuannya sangat luar biasa. Meskipun dia telah mengambil sumpah biara, dia masih mengikuti jejak Nyonya." Tang Sihai bertanya, "Jadi bagaimana caranya agar Nona Xiao datang ke kuil Qixia?" Kakak San terkekeh, "Kau tahu Nona Xiao punya perusahaan desain sendiri, kan?" "Tentu saja," Tang Sihai mengangguk, "Tuan mudalah yang mendorongnya untuk mendirikan studio desainnya sendiri." Pada pembukaan, banyak nama besar di Jinling datang membawa hadiah. "Tepat sekali," kata Suster San, "ada seorang gadis di perusahaannya, salah satu dari kita, cukup cakap dan sudah dipercaya oleh Nona Xiao. Besok pagi, dia akan menyempatkan diri untuk membicarakannya, dan itu akan membuat Nona Xiao pergi ke kuil Qixia." Tang Sihai tertegun dan terdiam sejenak, merasa heran bahwa Nyonya, meskipun tidak pernah menjadi pusat perhatian, tetapi punya perhatian di mana-mana. Setelah jeda yang cukup lama, dia memberanikan diri untuk bertanya, "Kakak San, jika saya boleh bertanya sesuatu yang tidak seharusnya saya tanyakan, selain saya, apakah ada orang lain yang ditempatkan Nyonya di sekitar Tuan Muda?" Suster San menatapnya sambil tersenyum, "Kamu tahu itu bukan pertanyaan yang harus ditanyakan, tapi kamu tetap bertanya." Namun, dia menjawab, "Nyonya tidak ingin mengganggu jalan Tuan Muda. Tidak ada orang lain selain Anda. Bahkan, Nyonya selalu menyesalinya. Jika dia ikut campur sedikit dengan keluarga Xiao saat itu, mungkin Tuan Muda tidak akan menikahi Nona Xiao." Tang Sihai menghela nafas, sepertinya Nyonya memang punya beberapa keraguan terhadap Nona Xiao. Suster San tersenyum, "Ada yang perlu dikhawatirkan?" "Ya, ada sesuatu di sana, tetapi lebih kepada orang tua Nona Xiao daripada dirinya. Dulu ketika Tuan Muda dan keluarga Xiao masih tinggal di rumah tua itu, Nyonya tahu persis seperti apa kehidupan yang dijalaninya. Orang yang tinggal di lantai bawah adalah salah satu milik Nyonya, Lo. M. Alan dan Xiao Changkun memerintah Tuan Muda, mengejek, dan mencaci makinya setiap hari. Bagaimana mungkin Nyonya tidak merasa kasihan padanya?" "Benar juga," Tang Sihai terkekeh, "kadang, aku ingin mengungkapkan isi hatiku pada M. Alan." Suster San mengangguk sambil tersenyum, "Tetapi M. Alan sudah mengalami banyak penderitaan sejak saat itu, jadi dia sudah mendapat pelajaran. Keluarga itu, benar atau salah, terlalu mengganggu bagi Tuan Muda. Jika Anda bisa menyingkirkan mereka, dia akan punya ruang untuk mengembangkan sayapnya. Saya mengandalkan Anda untuk ini." Tang Sihai mengepalkan tangannya dengan sungguh-sungguh, "Tenang saja, Saudari San, aku akan mengerahkan segenap tenagaku." Pagi selanjutnya. Seperti biasa, Xiao Churan bergegas ke kantor lebih awal. Karena Ye Chen sedang pergi, dan juga ibunya M. Alan, tidak punya motivasi untuk memasak sarapan, Xiao Churan mengambil beberapa makanan dari lantai bawah untuk dimasak di kantor. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ia pikir dia akan menjadi orang pertama yang tiba, tetapi karyawan bintangnya, San Mengmeng, sudah ada di sana. Melihat San Mengmeng, Xiao Churan tersenyum, "Mengmeng, kamu datang lebih awal hari ini." San Mengmeng tertawa, "Selamat pagi, Bos. Saya bangun pagi-pagi sekali untuk mengunjungi kuil Qixia, berharap mendapatkan jimat kesehatan untuk keluarga saya dari guru. Tetapi perjalanan itu sia-sia. Sia-sia."
Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa melewatkan mereka? Bukankah kuil Qixia buka hari ini? Benar-benar buka? San Mengmeng mengangkat bahu, saya hanya salah mencatat tanggal. Tuan Jingking akan datang besok, bukan hari ini, tetapi saya datang saat fajar menyingsing. Tuan Jingking? Xiao Churan mengerutkan kening dan bergumam, aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat. San Mengmeng menyeringai, Guru Jingking sangat terkenal, salah satu biksu muda termuda di negara ini. Pemahamannya tentang ajaran Buddha jauh lebih maju daripada kebanyakan orang. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah bepergian ke kuil-kuil di seluruh negeri, berkhotbah, dan memberkati jimat. Mereka mengatakan jimat kesehatan dan kedamaiannya adalah yang paling efektif. Benarkah? Tanya Xiao Churan dengan heran. Tentu saja. Kata San Mengmeng, Bos, bagaimana kalau kita pergi ke kuil Qixia besok pagi, tepat pukul 7? Kita akan kembali tepat waktu untuk bekerja. Kamu bisa mendapatkan beberapa jimat untuk suami dan orang tuamu. Xiao Churan tertawa, suamiku juga sangat ahli dalam Feng Shui. Loh. Dia bahkan membuat jimat, dia sudah memberikannya kepadaku sejak lama. Itu berbeda, kata San Mengmeng dengan sungguh-sungguh, Feng Shui lebih seperti I Ching dan 8 trigram, yang dikaitkan dengan tradisi Tao kita. Master Jingking adalah seorang guru Buddha, jimatnya berasal dari sekolah Buddha, seperti Android versus iPhone, sistem yang sama sekali berbeda. Xiao Churan tertawa terbahak-bahak mendengar logika dan analoginya. Mengmeng, kamu memang berbakat dalam menggunakan metafora seperti itu. Tapi pernahkah kamu berpikir, apakah itu Android atau iPhone, bukankah keduanya sudah cukup? San Mengmeng berkata dengan serius, Bos, Anda tahu orang India, kan? Mereka menyembah jutaan dewa, tetapi kuncinya adalah mereka berdoa kepada setiap dewa yang mereka temui. Mengapa? Untuk perlindungan ekstra. Saat saya dalam kesulitan, saya berdoa kepada semua dewa, timur dan barat, untuk berjaga-jaga jika yang satu tidak ada di rumah dan yang lain lewat, maka saya beres. Dengan itu, dia mengangkat sebelah alisnya dan menyeringai, Bos, biar aku tunjukkan padamu. Dia memejamkan mata, menggenggam kedua tangannya, dan berkata dengan penuh ketaatan, Tuhan, Yesus, Buddha, Bodhisattva, Dewa Surgawi Purba, Kaisar Giok, Ibu Suri dari Barat, hamba Mu yang rendah hati San Mengmeng berdoa kepada semua dewa untuk kekayaan dan umur panjang. Amitabha, amin, amin, mendesak seperti sebuah dekret. Xiao Churan tertawa melihat kesungguhannya, ini pertama kalinya aku melihat seseorang berdoa seperti itu. Cukup bagus, ya? San Mengmeng terkekeh, itu trik rahasiaku. Jadi, Bos, mau datang besok? Satu dewa lagi, satu lapisan perlindungan lagi, dan itu hanya tiket ke kuil Qixia, tidak rugi, tidak curang. Xiao Churan menyukai pesona San Mengmeng yang unik. Perusahaan tersebut telah berkembang hingga puluhan karyawan sepanjang tahun, tetapi sebagian besar adalah tipe pekerja yang berpengalaman, berhati-hati, dan licik. San Mengmeng berbeda, berdedikasi, tidak pernah mengeluh, cerdas, dan bersemangat untuk belajar, membuat Xiao Churan ingin mengembangkannya. Kata-katanya juga menyentuh hati. Itu hanya awal yang baik, tidak ada salahnya bagi dia atau keluarganya, entah berhasil atau tidak. Jadi dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan percaya padamu. Besok jam 7, di pintu masuk kuil Qixia. San Mengmeng tersenyum lebar, bagus sekali. Kalau begitu, ini kesepakatannya, Bos. Bersambung.